Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Pemirsa Sobat Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi kita bersama dalam acara Bicara, Bincang-bincang Ramadan. Kali ini kita akan mengambil tema Muslimah dan keluarga di bulan suci Ramadan. Yang kita akan bahas bersama seorang daiyah yang luar biasa kiprahnya di dunia dakwah. Beliau adalah seorang daiyah kondang, ya Allah, luar biasa. Dan kita akan sapa beliau bernama Ustazah Solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bikhair. Ramadan perdana apa yang bisa berkesan di Ustazah ini? Yang pertama tentunya syukur Wah, yang tidak boleh kita lepaskan. Masya Allah. Karena kesempatan untuk mendapatkan bulan Ramadan ini adalah tentunya dinantikan oleh semua orang yang beriman. Apalagi muslimah, apalagi keluarga muslim. Karena itulah ladang yang paling harus kita gali sebanyak-banyaknya tentunya dalam pahala dan ibadah. Cut dulu Ustazah, kita jangan diteruskan dulu biar pemirsa bisa lebih kenal lagi siapa Ustazah Solehah ini. Beliau adalah seorang seorang ibu beranak 6 dan beliau adalah seorang ibu yang luar biasa bagi anak-anaknya. Beliau aktivitas beliau sebagai anggota DPRD DKI Jakarta di Komisi E. Beliau dari daerah pemilihan 9 Cengkareng, Kalideres, Tambora. Dan beliau beraktivitas sebagai Ketua Departemen Hubungan Kelembagaan Perempuan BPKK PPPKS. Dan beliau adalah sebagai seorang nakoda sebuah muasasah, yaitu Yayasan Pendidikan Arisalah Jakarta 1. Baik Ustazah, kita mengambil tema tentang muslimah dan keluarga di bulan suci Ramadan. Ustazah, ini kan bagian tema-tema tentang muslimah ini udah banyak bulan Ramadan. Tapi kita akan masuk ke dalam bagian makna Ramadan bagi muslimah yang bekerja nih. Kalau ada bahasan muslimah tuh di rumah tuh bagaimana? Kan kita sudah mafhum ya. Pengajian-pengajian semua ditutup, ada tawakufan. Nah, ini bagaimana nih Ustazah sebagai seorang praktisi di dalam dunia politik, tentu wanita itu kan punya kiprah yang luar biasa, memberikan kontribusi yang luar biasa, bisa mengawal gendernya, wanita dan sebagainya. Nah, ini Ustazah gimana pandangan Ustazah tentang makna Ramadan bagi muslimah yang bekerja? Ya, alhamdulillah saat tamrin. Jadi memang kalau kita berbicara Ramadan, ya tentunya tidak berbicara laki-laki atau perempuan, ya. Ketika Allah sudah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, pastinya perempuan ikut berperan di dalamnya. Dan perempuan atau wanita muslimah ini ketika bekerja tentunya harus 2 kali lipat persiapan. Karena apa? Dia harus kuat secara fisik, dia harus kuat secara ruh, dia juga harus kuat secara akliyah. Nah, inilah kemudian bagaimana kawan-kawan muslimah kita yang bekerja harus memiliki modal yang cukup untuk agar dia bisa lebih kuat dalam mengemban amanah, kuat dalam mengemban segala ujian dan cobaan, dan tentunya kuat juga untuk bagaimana mengemban keluarga juga tetap harus berjalan dengan baik. Ini yang harus harus disiapkan. Dan kemudian juga tentunya adalah bagaimana seorang muslimah yang bekerja itu harus bisa memanage waktunya. Karena dia harus
Ya, memang tentunya semua gerak dan langkah kita sebagai seorang muslimah adalah dalam rangka ibadah kepada Allah, kan begitu. Tapi untuk dalam hal bekerja di luar rumah, ya bagaimana agar kita melaksanakan dan melakukannya dengan senang, dengan bahagia, ya kalau bahasa kita dengan tanpa apa namanya beban, Ya. ya maka kita harus bisa memanage. Mm, Memanage apa? Memanage waktu. mm, Bagaimana saat kita harus bisa, eee memaksimalkan untuk ibadah, bagaimana kita memaksimalkan untuk, eee, bermuamalah dan bagaimana kita memaksimalkan ya untuk bekerja. Dan inilah yang harus menjadi sebuah perhatian bagi, seorang muslimah yang bekerja sehingga mereka akan sukses, ya sukses di rumah dan sukses juga di luar. Karena, salah satunya adalah, manajerial yang harus diatur. Kita punya anak 6 tapi kita mm, juga harus bekerja di luar mm, rumah, mm, kita juga harus meladeni mm, dan melayani suami. mm, Itu semua kan harus maksimal. mm, Tapi kalau kita tidak punya mm, modal, mm, kekuatan ruh, mm, kekuatan fisik, mm. kekuatan ilmu, maka kita tidak akan mungkin bisa melaksanakan dengan baik. Saja tadi disebutkan banyak hal Mhm. wanita itu di dalam bulan suci Ramadan. Sementara tadi yang bagian yang menarik adalah punya anak 6, melayani suami, kemudian harus bekerja. Nah, Mhm. caranya membagi gimana saja bisa tetap prima ini. Sementara wanita itu kan diciptakan dengan fisik yang lemah ya. Sementara banyaknya kegiatan itu membuat wanita itu kekar dan membuat tangguh. Ya. Nah, ini Ustazah punya kiat apa untuk supaya menjadi wanita yang datang bulan Ramadan tuh nggak loyo, nggak lemah, dan bahkan lebih bersemangat datang ke konstituen, Ya, melayani iya, masyarakat, betul, melayani betul, anak. Yang 6 nggak betul. sedikit loh pemirsa sobat, sobat channel yang dirahmati Allah. Ini nggak sedikit anak yang 6. Punya anak 2 banyak yang stres, punya anak Iya. 3 banyak stres. Ini 6. Ini luar biasa di tengah kesibukan beliau sebagai anggota dewan di Komisi E, melayani masyarakat, melayani semua. Nah, Ustazah, cara bisa tetap prima itu gimana Ustazah? Punya kiat apa? Iya, yang pertama dan utama adalah bahwa kita melakukan atas ridho Allah. Oh. Itulah yang mencari bagaimana semua aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan hanya satu, mencari ridho Allah. Karena kalau mencari ridho suami, kita akan lelah, Mm-mm. kita akan capek. Mm-mm. Mencari ridho manusia Mm-mm. apalagi. Mm-mm. Ya, kalau yang nggak sesuai kita Ah, pasti akan kecewa. mm, Tapi kalau mencari ridho Allah, apapun tugas, apapun kewajiban, apapun amanah kita akan bisa lakukan dengan baik dan benar. Dan itu yang membuat kita bahagia. Saja. Gitu. Ini kan kadang-kadang nih seorang ibu ini diprotes Iya. oleh anaknya karena banyak membagi waktu. Apalagi Ustazah ini kan sebagai praktisi politisi Komisi E ya, yang bagian kemasярakatannya luar biasa. Persoalan di dalamnya juga sangat banyak, sangat kompleks. Ada nggak anak yang Ustazah yang 6 itu kalau mau pergi kemana udah janji nih, Mhm. udah janji, Umi, Mama, Bunda, Mhm. ayo dong, kita punya janji nih mau ke mall nih, mau puasa nih, tiba-tiba batal acara karena ada konstituen begini begini begini. Ah, Iya. Ustazah gimana tuh cara mensikapinya kepada anak-anak gitu? Satu, komunikasi. Hmm. Jadi tidak ada yang tidak tidak terselesaikan itu dengan komunikasi. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan baik kepada anak, kepada keluarga, bahkan kepada suami, Iya. ya. Dan kita berikan pengertian bahwa apapun yang kita lakukan adalah dalam rangka juga untuk ibadah. Jadi kalau kemudian suami ridho kepada kita, Iya. pasti itu Heeh. pahalanya juga suami dapat gitu. Oh, iya Kalau iya. anak juga ridho dengan orang tuanya yang kondisinya Mhm. seperti ini, kita berikan pengertian, kita berikan komunikasi yang baik. Insya Allah mereka pasti tahu bahwa apa yang dikerjakan orang tuanya saat ini adalah khairun nas anfa'uhum linnas, untuk kebaikan semua manusia. Dan pastinya ketika itu kita lakukan dengan pengertian yang baik kepada anak-anak dan keluarga, insya Allah mereka juga akan mendapatkan pahala. Itu Tapi kita. ada nggak Ustazah, ada nggak kira-kira pernah nggak benturan itu yang selain kita kasih pengertian kepada anak, berkomunikasi kepada anak, tapi anak itu manyun gitu sampai sampai dari pagi nggak jadi, terus dia ikhlas, tapi kelihatan dipaksa cemberut manyun kayak kukusan gitu, gitu aja. Nah ini gimana saja? Iya. Pernah nggak terjadi itu dan bagaimana cara
cara mengatasinya itu saja. Ya, pastinya hambatan itu ada, Hmm. pastinya tidak tidak kemudian kita mendapatkan dengan mulus-mulus saja, Iya. gitu kan. Nah, tentunya bagaimana kita bisa mengadakan pendekatan yang spesial, ya. Hmm. Kalau kita dengan anak yang pertama sampai ke-6 tuh beda-beda komunikasinya, gitu kan. Gitu. Karena setiap anak punya karakter yang Ya. berbeda-beda. Hmm. Itulah canggihnya ya. Ya. Itulah hebatnya Allah ya Hmm. menjadikan orang tua ya atau mungkin seorang ibu itu bisa ya bagaimana berkomunikasi dengan baik kepada anak-anaknya bahkan kepada suami. Kita tahu suami kita punya kelebihan tapi juga pasti punya kekurangan. Nah, Hmm. itulah pandainya istri ya untuk Nah, bisa merayu mendekati dan berkomunikasi yang menyenangkan. ya. Ada saat waktunya kapan, ada saat kita berbicara kapan itu kita harus tahu gitu. Jangan suami sedang kondisi sedang sibuk, sedang repot, sedang capek kemudian kita langsung kan Oh. harus begini-begini. Ya, Hmm. itu nggak akan bisa Ada prolog masuk dulu ya. ya. Ada prolog, ada waktu yang tepat sama dengan anak juga begitu. Iya. Saya punya anak 6, Hmm. maka 6 macam saya punya kan, gitu kan. Nah, kalau anak 2 Punya cuma gaya 3 sendiri-sendiri ya. iya, punya garis sendiri ya. Bertambah banyak anak, bertambah kaya kita. Iya, betul betul. Kaya bagaimana Hmm. berkomunikasi dengan Iya. anak dan Iya. keluarga. Itulah indahnya Ramadan. Ramadan. Dan memang kita Hmm. katakan bahwa Hmm. Ramadan ini justru bulan keluarga. Iya. Kita mungkin setiap hari belum tentu kita bisa sholat bersama. Tapi ketika Ramadan kita bisa sholat tarawih bersama, berjamaah bersama, makan bersama. Bahkan itu kadang-kadang kita harus paksakan. Oh, ini mau ada bukber, ya udah bukber pertama adalah harus dengan keluarga. Ya, kalau bukber dengan yang lain itu sunnah. Iya, Tapi iya. dengan keluarga ini momentum yang sangat berharga untuk kita semua keluarga muslim. Bagaimana mendekatkan diri kita kepada keluarga, tentunya mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu yang paling sangat berkesan. Begitu. Pemirsa, sobat channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin mengasihkan kita bicara dengan seorang tokoh, seorang ibu yang memiliki punya anak 6 tapi terus berkhidmat kepada umat. Amin. Beliau tetap hadir di tengah-tengah persoalan masyarakat. Ustazah, Iya. pertanyaan selanjutnya nih Ustazah nih agak sedikit dalam nih. Kira-kira kan saat ini satu sisi ada 3 ya. Ada 3 kalau kita bahas itu ada 3, ada anak, ada suami, ada Masyarakat. bukan, ada konstituen. Iya, konstituen. Nah, pernah nggak Ustazah kira-kira nih suruh kita saat kita melayani suami. Melayani suami kan bukan berarti harus ya ada tempat tidur ya. Melayani suami adalah mendampingi, membersamai Betul. gitu kan ya. Nah, ketika itu Ustazah ada di berbagi waktu dengan konstituen. Apa nggak capek Ustazah? Sementara satu sisi suami harus cari ridhonya, satu sisi konstituen kan Ustazah nih kalau dilihatnya kan, Iya. Masya Allah ya kalau kita lihat dari Cengkareng, Kalideres, Tambora, bolak-balik nggak capek. Mobil aja Ustazah perlu diganti olinya, dikasih bensinnya, minyaknya, Iya, iya. BBM-nya. Nah Ustazah mesti gimana nih? Ya itu tadi yang saya katakan bahwa ketika kita melakukan semua gerak langkah hidup kita untuk mencari ridho Allah, tidak ada yang sulit bagi saya ya. Karena apa? Karena kadang-kadang satu waktu kita menjalankan 3 tugas tadi. Kita sebagai istri, kita sebagai ibu, kita sebagai anggota ya daripada wakil rakyat. Kadang-kadang satu waktu. Bagaimana satu waktu itu bisa kita jadikan momentum yang bisa melaksanakan amanah dalam tiga hal tadi. Dan itu pernah saya lakukan. Barengan? Pernah barengan dalam satu waktu. Waktu-waktu? Iya. Jadi bagaimana caranya? Saya bilang gini sama pada saat itu sama suami, Bi, gimana? Bisa nggak bersama dengan saya untuk mendatangi konstituen? Bisa, insya Allah. Dibersamai berarti? Ya, akhirnya dibersamai lah. jadi supir pribadi kan. Nah, itu lebih nikmat itu, gitu Iya. kan. Akhirnya supir udah kamu libur dulu. Kita bersama dengan suami. Iya. Kemudian anak juga begitu. Iya. Ada dalam satu waktu memang anak sedang memerlukan. Kadang-kadang anak sampai berkata gini, Umi, ada waktu saya mau bicara, ada waktu saya mau ini ada yang mau disampaikan. Oh ada, gitu. Pasti ada.
Ayo ikut sama Umi. Nah, udah Ah, di perjalanan itulah dia bisa menyampaikan apa mm, yang ingin disampaikan. mm, Itu mungkin bagaimana pintarnya seorang muslimah ya untuk bisa semua tugas dan amanah tuh dalam satu waktu bagi mereka yang bisa memanage dan bagi mereka yang bisa menjadikan apa setiap waktu tuh berharga gitu, apalagi untuk keluarga, apalagi untuk anak. Tapi Karena kan gini Ustazah, ada kan tadi style gaya anak-anak mm-mm, kan beda-beda. beda-beda ya Mm-mm. satu sama lain. Mm, Tapi ada orang yang boring, anak itu yang boring, yang apa ya, yang bosan mm-mm, kalau ngobrol sama bundanya, mm-mm, ngobrol sama mama papanya itu mm-mm, di rumah dia kan mm-mm, butuh-butuh bosen. di tempat-tempat kafe Mm-mm, namanya milenial apa mm, generasi Z sekarang kan ya. mm-mm, Nah, mm-mm. itu kan berada di tempat itu. Nah, apakah itu juga bagian yang bisa dibersamai dalam satu waktu rangkaian acara gitu saja? Bisa, pasti bisa, Bisa. bisa. Saya katakan gini, pada saat itu ada satu anak yang mau bicara serius dengan saya, tapi nggak mau di rumah. Ada Oh, yang begitu bang, ternyata ada gitu. Terus mau di mana? Saya mau di tempat yang lain. Oh ya udah, kalau gitu yuk kita cari apa namanya tempat yang menurut kamu itu baik, oh. menurut kamu itu bisa Dibebaskan nyaman. beliau Iya, memilih. iya, Heeh, dia nyaman. Udah heeh, kita bawa. Oh ternyata ya dia ingin apa namanya tempat yang menurut dia nyaman, kemudian juga komunikasi fokus gitu, mhm, nggak mau mhm, diganggu dengan yang lainnya, mhm, dan itu kita lakukan. Dan saya sangat-sangat menikmati itu sehingga Allah memudahkan mhm, gitu, memudahkan mhm. saya bisa berkomunikasi dengan anak. Maka saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah dalam urusan dunia dan akhirat ya, apalagi untuk keluarga, apalagi untuk apa namanya masyarakat. Saya selalu berdoa seperti itu. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kepada saya, dan itu karena apa tadi? Karena kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu adalah ibadah, apa yang kita lakukan itu adalah karena mencari ridho Allah. Itu. Ustazah, ini kalau dilihat ini kan berarti kan aktivitas ini di luar Ramadan ya. Nah, ini kita sekarang kan kita mau mengarah sedikit agak lebih dalam. Mm, Bagaimana seharusnya muslimah yang bekerja di bulan Ramadan? mm, Kalau dilihat tadi kan dari sisi sisi apa tokoh mm, dari sosok orang ibu solehah mm. yang memiliki latar Iya. belakang anak enam, Mm, suami, dan mm, kemudian konstituen dan beberapa tadi ketiga kecamatan itu kalau Cengkaring dan Tambora. Nah, ini bagaimana ketika ini Ramadan ini bagi tentu mm, mm. pemirsa sobat channel yang dirahmati Allah, tentu kan ini juga pemirsa kita yang bisa melihat tayangan ini Ustazah, Iya, ini kan juga bekerja. iya, Dia di kantor yang dia waktunya harus tetap ya jam betul. 7 harus Iya, berangkat, jam 4 betul. dia harus pulang. Nah, ini apa di kesibukan apa nih yang diperlukan oleh wanita yang bekerja di bulan suci Ramadan? Ambil satu waktu untuk bisa fokus ibadah bersama keluarga. Gak bisa maghrib bersama, gak bisa buka bersama, tapi insya Allah terawih sudah di rumah semua. Ah, Maka kita ambil satu waktu itu, iya. terawih itu bersama apa namanya keluarga. Ya, jadi kalau saya begitu, ya karena kadang-kadang apalagi anak-anak yang sudah pada besar kan, yang mahasiswa, yang sudah punya kegiatan sendiri-sendiri, kita juga sibuk dengan sendiri kan gitu kan. Akhirnya biarlah mereka siang untuk kesibukan yang selama itu dalam ridho Allah kita kita berikan. Tapi ada satu yang harus kita komitmenkan bersama. Ayo kita ibadah bersama, yaitu taraweh, sahur bersama gitu. Jadi Oh, kalau saya sih saya lakukan untuk meningkatkan apa namanya komunikasi yang lebih baik lagi, maka saya komitmen bersama kita bisa sahur dan bisa taraweh iya. bersama. Itu salah satunya untuk keluarga-keluarga yang memang ya orang tuanya sibuk atau mungkin bapak ibunya sibuk, tapi harus ada komitmen bersama keluarga bahwa kita harus meningkatkan ketakwaan kita melalui apa komitmen ibadah bersama dengan keluarga gitu. Karena kita yakin betul bahwa ya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah mengatakan bahwa ittaqillah atau wattaqullah ya, wattaqullah ya. Bertakwalah kamu kepada Allah ya, maka Allah akan memberikan jalan kepadamu, yaitu disebutkan di dalam
Al-Baqarah itu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu akan diberikan ilmu Mm. kepada apa, Allah akan memberikan ilmu. Ilmu apa? Oh, ilmu komunikasi yang baik. Oh, ilmu apa, dalam memanage yang baik. Nah, itu yang kita yakini, karena ketika kita meningkatkan ketakwaan, dan itu pada tujuan daripada puasa ini kan begitu kan, Mm. la'allakum tattaqun. Pasti kamu akan bertakwa ketika kamu terus apa namanya meningkatkan ibadah dan amal-amal, maka Allah akan angkat derajat kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Masya Seperti Allah, itu. tabarakallah Amin, Ustazah. amin. Pemirsa, sobat channel yang dirahmati Allah, semakin mengasihkan. Makanya kalau yang bisa lihat tayangan ini, dan sangat rugi kalau tidak bisa disimak lebih dalam lagi, lebih rinci lagi. Nah Ustazah, Amin. kita masuk ke bagian lain. Ini kan kita di sobat channel ini banyak yang ibu-ibu nih. Banyak ibu-ibu yang penonton kita nih, pemirsa kita banyak ibu-ibu. Nah, hakikat Ramadan untuk keluarga itu sebenarnya apa? Ustazah, pandangan Ustazah, hakikat Ramadan bagi untuk keluarga. Jadi hakikat Ramadan adalah ketika kita disampaikan umur kita Mm-mm. di bulan Ramadan, Iya, yang pertama iya, adalah karena Allah sayang sama kita. iya. Ya, karena kita diberikan kesempatan untuk bertambah. Karena ibadah dan amal di bulan Ramadan itu tidak seperti bulan-bulan yang lain. Ah. Bisa dikalikan 10 sampai 70 kali lipat. Mm-mm. Itulah yang harus difahami oleh muslimah dan keluarga. Maka tidak boleh ditinggalkan ibadah maksimal, ya, apakah itu baca Quran bersama, apakah itu membuat kegiatan untuk takjil misalnya dengan masyarakat. Itu adalah bagian yang kita raih. Yang kedua, bahwa hakikat Ramadan bagi muslimah dan keluarga itu bahwa Ramadan adalah bulan ampunan. Mm. Sehingga kita harus memahami betul taubat itu adalah hal yang kita lakukan. Kita tidak akan pernah terlepas dari dosa dan kesalahan. Tidak ada manusia yang suci di dunia ini kecuali Betul, yang ya. sudah Mm. ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mm. Maka kita harus raih taubat kita itu, ya. Apakah anak kepada orang tua, ataukah orang tua kepada anak? Karena pada hari ini, di zaman yang seperti ini, banyak orang tua yang durhaka kepada Masya anaknya. Allah. Bukan hanya anak yang durhaka pada orang tua, ternyata banyak orang tua yang durhaka kepada anaknya. Maka di bulan Ramadan inilah momentum yang sangat-sangat baik yang harus kita manfaatkan agar orang tua bagaimana bisa mendidik, bisa mencontohkan, apakah itu dalam ibadahnya, apakah itu dalam aktivitas-aktivitas amaliyahnya, itu agar kita tidak menjadi orang tua yang durhaka gitu. Jangan sampai nanti kita dipanggil oleh Allah di Iya, akhir, ya, Masya ternyata Allah, anak kita mengerikan. protes oleh Iya, Allah kan iya, gitu, iya, betul. ya kan. Itu kan di zaman Umar bin Khattab kan ada anak yang Kubur ya. lapor kan Lapor ya, ya. kepada Umar bin Khattab ketika itu, ya, saya jadi begini karena orang tua saya gitu. Nah, itulah yang disebut orang tua durhaka kepada anak. Kemudian yang ketiga, hakikat Ramadan ini adalah bagaimana kita bisa, ya, memanfaatkan, ya, waktu-waktu Ramadan itu dengan efektif, ya. Jangan sampai terbuang, ya, mentang-mentang sih ada istilah tidurnya orang puasa itu berpahala gitu kan. Jangan kemudian satu keluarga tidur semua kan gitu kan. Kan repot begini kan. Padahal, ya, yang disebut yang tidurnya orang puasa, tidurnya orang yang berpuasa berpahala itu kalau memang kebiasaannya ibadah sampai tertidur itu pahala begitu kan. Jangankan Ramadan, Ustazah ceramah aja pemirsa banyak yang tidur. Masya Allah gitu. Jadi Ustazah, kita mau tanya efektif. lagi nih Ustazah ya. Biasanya kan kalau Ramadan itu orang lebih senang menetap di rumah, nggak kemana-mana gitu, nggak beraktivitas. Nah ini amalan apa aja sih sebenarnya ketika seorang sosok wanita itu ketika hari liburnya di bulan suci Ramadan atau di luar bulan atau di hari biasa, bukan di hari libur ya, mungkin kan hari Senin sampai hari Jumat beliau bekerja. Nah, ini amalan apa aja nih yang bisa beliau dalam bekerja itu bisa terhitung ibadah, Ustazah? Ini dulu Ustazah, nanti baru dikaitkan dengan
Dan bagaimana apa saja ketika dia ada di rumah? Kira-kira Ustazah punya pandangan apa nih? Kira-kira amalan apa menurut Ustazah yang ketika seorang wanita Senin sampai Jumat bekerja di kantor, Mhm, biar tetap meraih hakikat Ramadan, puasa dan pahalanya, mhm. dengan dibandingkan dengan ketika ada di rumah. Apa saja Ustazah? Jadi gini yang harus didudukkan ya, pemahaman kita itu ibadah adalah Allah sudah menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Illa liya'budun. liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka ibadah Mhm, kepadaku. mhm, Jadi kalau saya mhm, ya, apa yang kita lakukan baik di luar maupun di dalam rumah, yang rutin atau yang tidak rutin, kalau diniatkan ibadah, itulah semua ibadah, mhm, gitu. Misalnya gini, ketika kita di apa namanya di luar rumah, mhm, ya sebagai seorang muslimah yang bekerja, kita menjadi pegawai yang baik, mhm, kita mentaati aturan yang baik, itu sudah ibadah, mhm, gitu. Disiplin mhm, ya yang baik itu sudah ibadah. mhm. Apalagi di rumah. Iya, Apakah kita sebagai seorang istri di rumah kan? mhm, Ya, menyiapkan segala perlengkapan untuk berbuka, mhm, kemudian menyiapkan segala apa namanya hal-hal yang diperlukan oleh mhm, suami dan anak, itu ibadah. mhm. Jadi jangan disangka yang namanya pekerjaan istri itu di rumah masak, kemudian ke pasar, kemudian apa namanya segala macam tetek bengek yang harus siapkan itu Iya, bukan ibadah. Jadi itulah harus mhm, yang harus dimaknai ya kalau kalau ada istilah ya perempuan itu memang kerjaannya dari sumur, kasur, apalagi dapur. dapur gitu kan. Kalau diniatkan ibadah semua jadi ibadah Heeh. gitu kan. Berarti Ya, awal bekerjanya berangkat bismillah ya? iya, Oh. bismillah, harus dengan lillahi ta'ala, Mhm, harus dengan mencari ridho Allah. Enggak ada. Saya pikir hari ini kalau ada seorang muslimah dan seorang istri atau ibu ya, yang semua niatnya ibadah, mhm. enggak ada yang stres kok, gitu. Oh. Enggak ada yang stres, Mhm, ya. Karena mhm, apa? Karena dia mencari ridho Allah, bukan mencari ridho, ah nanti kalau begini suami saya marah, mhm, kalau begini nanti anak saya pada ngambek gitu ya. mhm, Tapi kalau kita niatnya ibadah, mau dimarahin suami, mau di ngambekin sama anak, udah ya Allah, aku serahkan kepadamu ini oh. semua dalam rangka ibadah. Mhm, Karena nggak ada yang memuaskan mhm, manusia itu, ya kan? Tapi kalau kita ya Allah, karena ini ibadah, apapun yang saya dapatkan, mudah-mudahan itu menjadi pahala mhm. buat saya. Kan begitu Iya, harusnya. iya, Gitu iya. kan? Ustazah, Mmm, ini bagian segmen akhir ya. mmm, Kita mau tanya nih, yang namanya apalagi Ramadan sekarang kan tahun iya, politik ini Ustazah. betul, Tentu Ustazah, apa namanya, penyediaan waktu untuk konstituen jauh lebih banyak ini. Nah, betul, ketika ketemu konstituen, pesan-pesan Ramadannya apa ini Ustazah? Kira-kira kepada konstituen saat ketemu, kan sekarang ini kan tahun politik. mhm, Berarti kan mhm, seorang praktisi politisi itu kan bisa datang ke betul. warga konstituennya. Nah, ketika itu apa pesan-pesan Ramadan buat buat konstituen, Ustazah? Yang pertama adalah Ramadan bulan perjuangan. Mhm, Jadi setiap kita semua, mhm, ya, saya dan konstituen masyarakat semua, bagaimana harus berjuang mhm, untuk meraih kemenangan hakiki, mhm. gitu. Kemenangan hakiki itu apa? Kemenangan ketakwaan, Ya, gitu. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, mhm, pasti kita akan bisa memberikan kepada diri kita yang terbaik mhm, dan memberikan kepada orang yang terbaik juga. mhm. Jadi bagaimana semua kita harus berjuang karena memang Ramadan kan eee, hari perjuangan. Iya, iya. Perjuangan melawan hawa Mhm, nafsu, mhm, perjuangan mhm, mengendalikan mhm, apa namanya dari yang haram mhm, ya, yang tadinya halal menjadi haram. Kan itu mhm, kan semua kan pengendalian mhm, dan itu perlu perjuangan. mhm. Perjuangan perlu Heeh, pengorbanan. mhm, mhm, Pengorbanan mhm, perlu komitmen mhm, gitu. mhm. Kalau udah kita berniat berjuang dan kita harus apa namanya berkorban, maka harus ada komitmen agar kita semua mendapatkan Iya, kemenangan. iya. Nah, kalau saya sebagai apa praktisi politisi gitu kan, bagaimana mengedukasi masyarakat. Mhm, Mengedukasi masyarakat dengan apa? Dengan mereka harus betul-betul diberikan pemahaman yang benar mhm, ya bahwa mhm, yang namanya kita untuk menang mhm.
ya kan kita pengennya menang, ya Mhm. menang nanti Mhm apa mhm. namanya di hari raya Idul Fitri semua pasti menang kan, Iya. ya menang yang hakiki adalah Iya. meraih prestasi dunia dan Mhm. akhirat. Menang Mhm. dalam sisi dunia adalah bagaimana kita berjuang untuk mencari ini, karena Mhm. tadi Ustadz mengatakan ini tahun tahun Politik. politik ya. Iya. Mhm. Ya, mencari pemimpin juga Iya. itu harus kita Mhm. perjuangkan. Mhm. Mencari pemimpin yang beriman, Mhm. pemimpin yang benar, Mhm. pemimpin yang berakhlak, Iya. pemimpin yang menjadi contoh, Mhm. itu harus kita perjuangkan. Mhm. Dan Kira-kira Ustazah, mm, tahun politik nih ya kan, ini kan udah ada baca pres nih ya, mm, mm, bakal mm, calon presiden. mm. Kalau boleh tahu, Ustazah dari baca pres mana nih yang kira-kira yang srek di hati, yang kira-kira sudah apa mengakomodir keinginan masyarakat, kira-kira Ustazah pandangannya apa nih? Yang pertama adalah ketika kita apa memilih pemimpin Mhm. harus sesuai dengan perintah Ya. Al-Qur'an. Mhm. Dan tentunya begitu Iya, kan? betul Karena kita betul. kan pedomannya Iya Al-Qur'an, iya. apalagi ini bulan Ramadan nih, Mhm. ya. Mhm. Syahrul Ramadan alladzi unzila Fihil fihil Qur'an Qur'an hudal linnas wa wa bayyinatin bayyinatin minal minal huda huda wal wal furqan. furqan. Pastinya kita mencari pemimpin sesuai dengan Mhm. kemauan Al-Qur'an, Iya. gitu. Tentunya kemauan Allah kan Heeh. gitu. Pasti itu diridhoi sama Allah. Mhm Kalau mhm. kita memang apa namanya yang awal Mhm. begitu. Yang kedua adalah bagaimana kita apa namanya mencari nanti memilih pemimpin Mhm. juga yang harus sayang dan disayangi masyarakat. Nah, Ah. disayangi rakyatnya. Kalau nggak Kalau salah nih Ustazah kan ini praktisi polisi dari Partai Keadilan Sejahtera nih. Nah kira-kira nih kalau dilihat dari mm, syarat-syarat tadi sih, mm, ya saya lihatnya kayaknya kepada tujuh seseorang nih. mm. Nah, gimana nih tentang Pak Anies Rashid Baswedan nih Ustazah? Jadi saya Kita to the tegaskan, point aja ya, deh, ya nggak? ya. Nih Ustazah nih kira-kira dengan beliau mendukung atau gimana nih? Jadi PKS bukan mendukung ya, karena Mhm. saya dari Oh, perwakilan PKS nih ya. ya 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 ya. PKS itu mengusung, ya kan? Mengusung, ya Beda mendukung dan ya. mengusung. Wah, ya Nah, ya ya. karena PKS sudah menentukan Mhm. ya mengusung Pak Anies Rashid Baswedan, maka saya Heeh. sebagai anggota, Mhm. apalagi sebagai kader dari Mhm. PKS, tentunya saya ya sangat-sangat setuju dengan itu yang namanya Pak Anies Rashid Baswedan. Dan saya pun sudah kenal betul dengan beliau karena selama Mhm. 5 tahun kita bersama Heeh bekerja. Beliau heeh. sebagai eksekutif, Mhm. kita sebagai legislatif. Mhm. Betapa Mhm. ya apa namanya sangat Harmoninya ya? mengenal, iya, betapa Wah. sangat mengenalnya beliau, Mhm. bagaimana beliau juga mencintai masyarakat dan Mhm. dicintai masyarakat Nah ya kira-kira nih dengan karya-karya. PKS kan udah mengusung nih. Mm, mm, Kira-kira Ustazah gimana cara mensosialisasikannya nih? Mengenalkan kepada masyarakat ya kan masih baca pres ya. Tapi ini bukan kampanye ya. mm, mm, Ini kan masih baca pres ya. mm, mm. Nah ini pemilihan ini. Nah, ini gimana nih Ustazah? Nilainya sosok Pak Anies itu. Buat saya mah gampang. Mhm. Ya, karena apa? Karena saya 7 bulan bersama dengan beliau, karena kebetulan saya pada saat itu menjadi ketua tim pemenangan Pak Anies Mhm. dari sisi Gubernur ya dulu ya? dari sisi Mhm. perempuan. Kemudian yang Mhm. kedua, Mhm. prestasi dan kerja nyata beliau sangat-sangat dirasakan Mhm. oleh masyarakat dan Mhm. kita itu melihat menjadi Mhm. saksi, Mhm. ya menjadi saksi bahwa beliau sukses. Mhm. Dan yang ketiga, ya, beliau itu adalah orang yang mempunyai akhlak yang mulia, akhlak Mhm. yang baik gitu. Karena seseorang itu dinilai oleh Allah dan dinilai oleh manusia itu adalah akhlaknya. Ya. Bagaimanapun dia pinternya, bagaimanapun dia manajemen yang bagus, tapi kalau tidak punya akhlak, kata Allah, ya tidak berharga di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kan begitu ya, dalam inna akromakum indallahi Indallahi atqakum. atqakum. Nah, kalau sudah bertakwa pasti punya akhlak yang baik gitu. Insyaallah. Itu ciri Pemirsa, khas. sobat channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengulik aktivitas beliau yang luar biasa ini sebagai ibu rumah tangga, beranak 6, punya cucu, punya konstituen, punya menantu, Masya tapi masih Allah. sempat berdakwah di bulan suci Ramadan. Amin Beliau amin. bisa membagi waktunya untuk anaknya, bisa membagi untuk suaminya, bisa membagi waktu untuk para konstituennya. Ini sangat jarang kita mendapatkan sosok wanita yang memadukan antara rumah kerja, rumah kerja, suami dan sebagainya. Nah inilah yang sosok yang dikenal dari Ibu Soleha. Beliau adalah
praktisi politisi dari Partai Keadilan Sejahtera di Dapil 9, Cengkareng, Kalideres, dan Tambora. Saya senang Amin, amin. mewawancari beliau. Ini luar biasa. Ustazah, pemirsa sobat Amin. channel yang dirahmati Allah, tibalah sampai kesimpulan kita Ustazah. Kira-kira nih pesan apa nih untuk muslimah untuk meraih suksesnya di bulan suci Ramadan? Ya, jadi kalau ingin kita meraih kesuksesan itu pasti kita harus ada perjuangan. Mm, Ya, kadang-kadang kan yang kita lihat di apa di budaya masyarakat Ramadan itu betapa bahagia dan gembiranya mm, pada saat hanya 10 akhir Iya. 10 awal Mm, Ramadan. mm, Kemudian kesananya agak kendor. Bahkan katanya kalau musolah atau mm, masjid bertambah mm, luas mm, ya. mm, Karena orangnya udah semakin Iya. pindah Mm, dari Al-Falah kemudian Al-Diron. Nah, Al-Tanah Abang gitu kan. Nah, padahal yang namanya meraih sukses tuh harus perjuangan yang komitmen, yang kokoh Ini gitu. jangankan pemirsa yang Hmm. ada di studio aja pada ketawa ini. Pindah dari mana Bu tadi? Dari mana? Aldiron, Dari mana? dari Aldiron, Ya? dari Al-Falah, Dari Al-Falah Aldiron, ke Aldiron. atau dari Aldiron ke Al-Tanah Abang ya, Ya, Al-Falah ke Tanah Ustazah, Abang. ini terakhir ya. Banget terakhir ini. Tadi kan Ramadan bulan perjuangan ya. Bulan Kemudian di perjuangan. akhirnya kan bulan kemenangan. Iya, Ini betul. ternyata ibu-ibu seneng banget nih di akhir Ramadan bulan kemenangan. Karena bulan kemenangan itu ibu-ibu pengennya menang terus. Iya, Karena apa? Ada toko emas namanya toko kemenangan. toko emas kemenangan ya. Toko emas kemenangan. Nah itu kan bejibun ada di mana-mana nih Ustazah. Baik Ustazah sekalian, Iya, benar. Ustazah dan pemirsa sobat sekalian yang dirahmati Allah, silakan Ibu disimpulkan Ya, pembicaraan kita untuk kali ini. yang pertama adalah ya tetap terus berjuang Mm-mm. untuk meraih kemenangan sehingga akhir kita menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Mm-mm. Yang kedua adalah ba'da Ramadan, setelah Ramadan ini tingkatkan kesabaran Mm-mm. ya, karena kita di bulan Ramadan kan memang bulan kesabaran. Mm-mm. Nah, setelah Ramadan harus lebih sabar lagi Iya, gitu, iya. apalagi dalam kondisi yang akan resesi seperti ini ya, Iya. Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga adalah tetap bersyukur dengan apa yang ada, Mm-mm. karena syukur itu adalah bagian ciri orang yang beriman. Mm-mm. Ketika kita sudah menang, ketika kita kemudian mempertahankan kesabaran dan Mm-mm. kemudian terus bersyukur, maka Allah akan tambah kenikmatan kepada Amin. kita, orang-orang Amin. yang beriman. Amin. Saya kira mungkin itu Ustadz Ya. ya, 3 aja, nggak usah banyak-banyak, Ya. biar gampang diingat. Iya. Terima Iya. kasih Ustazah sudah hadir di Sobat Channel, Amin, menjaga amin. ulama, berkhidmat untuk umat. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, sampai di penghujung acara, saya Muhammad Tamrin mengucapkan jazakallah khairan katsira Amin. atas partisipasi, dan yuk sama-sama bersamai tayangan ini, like and share, subscribe tentunya. Amin. Dan insya Allah ini akan mendapatkan pahala yang Amin, seluas-luasnya. amin. Demikian barangkali hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Amin. Tanpa kekasih hidup hampa. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.